Pohutu lo nisipu, ketika malam Sya'ban menjadi ruang ampunan. Di antara Rajab yang sunyi dan Ramadan yang agung, bulan Sya'ban sering hadir tanpa gegap gempita. Namun, bagi masyarakat Gorontalo, Sya'ban, khususnya malam pertengahannya, bukan sekadar lintasan waktu. Ia adalah ruang sakral, tempat doa, adat, dan kesadaran kosmis bertemu dalam satu peristiwa yang disebut Pohutu lo nisipu. Nisfu Sya'ban, malam ke-15 bulan Sya'ban, dipahami bukan hanya sebagai penanda kalender keagamaan, tetapi sebagai malam penyerahan nasib. Dalam kesadaran kolektif masyarakat, malam ini adalah saat langit membuka pintu ampunan, ketika umur, rezeki, dan iman kembali ditata dalam kehendak ilahi. Malam Sya'ban dan riwayat harapan. Dalam tradisi tutur keagamaan yang hidup di masyarakat, dikisahkan bahwa pada suatu malam di bulan Sya'ban, malaikat Jibril datang menemui Nabi Muhammad SAW dan memintanya bangun untuk bertahajud. Nabi pun bermunajat, memohon keselamatan bagi umatnya. Saat fajar menyingsing, Jibril menyampaikan bahwa Allah mengaruniakan 2/3 umat Nabi. Namun Nabi tidak berhenti memohon. Ia menangis, meminta kabar tentang 1/3 umatnya yang tersisa. Pada malam berikutnya, yang dikenal sebagai malam baraan, malam kelepasan, Jibril kembali membawa kabar gembira. Allah menganugerahkan ampunan bagi seluruh umat Muhammad kecuali mereka yang mempersekutukannya. Riwayat ini sebagaimana tertulis dalam karya Kiai Haji M. Syafi'i Hazami menjadi landasan spiritual bagi laku ritual Nisfu Sya'ban di Gorontalo. Bagi masyarakat, kisah ini bukan sekadar narasi keagamaan, melainkan energi penggerak ibadah yang menghidupkan malam dengan doa, puasa, dan kesadaran akan kefanaan hidup. Dari puasa ke tata ritual. Sya'ban juga dikenal sebagai bulan kesabaran. Puasa sunnah dan puasa 3 hari setiap bulan dipahami sebagai latihan menahan diri dan melapangkan dada. Kesadaran inilah yang mengantar masyarakat Gorontalo memasuki Nisfu Sya'ban dengan kesiapan lahir dan batin. Pada malam ke-15, masjid menjadi pusat peristiwa. Rombongan Tak Tombuluo memasuki ruang ibadah, menunaikan sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat maghrib. Jamaah duduk rapi menghadap kiblat, mengikuti urutan tempat duduk sebagaimana sholat Jumat. Setelah sholat maghrib dan sunat ba'diyah, sholat sunat Nisfu Sya'ban ditegakkan. Usai sholat, dilakukan molomelah huhuloah, perubahan tata duduk yang syarat simbol. Para pemimpin daerah, gubernur, bupati, atau wali kota, bersama para pemangku adat mengubah arah duduk dari barat ke timur. Kadli dan perangkatnya duduk di sebelah kanan pemimpin menghadap utara. Kaum ibu menghadap selatan, sementara para bakte dan perangkat adat menghadap barat. Setiap arah adalah bahasa, menata relasi manusia dengan ruang dan kosmos. Bakte dan wu'u kemudian melakukan mopo malumu, menyampaikan bahwa acara siap dimulai. Jawaban pemimpin daerah sederhana namun bermakna. Telunjuk diangkat ke atas. Bismillah. Dengan nama Allah, ritual pun berjalan. Yasin, doa, dan harapan yang disusun bertahap. Pedupaan dibawa oleh kasisi atau Bilal dan diletakkan di hadapan kali. 2 orang syaradaah Mopoloduo mempersilahkan pembacaan doa Nisfu Sya'ban. Disusul syaradaah lainnya untuk bui. Doa dibuka dengan pembacaan surat Yasin sebanyak 3 kali. Bacaan pertama diniatkan agar umur dipanjangkan. Bacaan kedua agar rezeki dilapangkan dan dihalalkan. Bacaan ketiga dipanjatkan untuk meneguhkan iman dan meraih husnul khatimah. Setiap bacaan ditutup dengan doa, seakan harapan dinaikkan setahap demi setahap ke hadirat Tuhan. Sambil menanti sholat Isya, jamaah menyimak ceramah kali tentang keberkahan umur dan keutamaan bulan Sya'ban. Masjid tidak hanya menjadi ruang ibadah, tetapi juga ruang pendidikan spiritual dan kebudayaan. Takmir masjid menyediakan hidangan berbuka bagi jamaah yang berpuasa sunnah Nisfu Sya'ban, sebab malam ini diyakini sebagai malam penting,
ketika malaikat Israel menyerahkan catatan mereka yang wafat pada tahun lalu dan menerima daftar yang akan dipanggil pada tahun mendatang. Ekoteologi lokal, doa, adat, dan kesadaran kosmis. Pohutu Lon Nisipu tidak berhenti sebagai ritual. Ia menyimpan pesan etis yang dalam. Dalam kosmologi adat Gorontalo, alam dipahami sebagai bagian dari tatanan ilahi yang hidup dan bermakna. Perubahan arah duduk, penataan ruang, dan urutan ritual mencerminkan kesadaran bahwa manusia hidup dalam siklus kosmos, bergerak antara lahir dan pulang, antara terbit dan tenggelam. Pembacaan Yasin dengan niat umur, rezeki, dan iman menegaskan pandangan hidup yang holistik, bahwa hidup manusia bergantung pada hubungan yang seimbang dengan Tuhan, sesama, dan alam. Inilah inti ekoteologi, kesadaran bahwa ibadah tidak terpisah dari tanggung jawab menjaga kehidupan. Keyakinan tentang malam penentuan hidup dan mati bukanlah mitos yang menakutkan, melainkan pengingat akan amanah. Jika hidup berada dalam genggaman Tuhan, maka merusak alam dan sesama adalah bentuk pengingkaran terhadap amanah itu sendiri. Dalam konteks ini, Pohutu Lon Nisipu tampil sebagai teks ekoteologi lokal, tempat Islam bertemu dengan adat tanpa saling meniadakan. Ia mengajarkan bahwa tauhid sejati melahirkan harmoni, bukan dominasi. Kesalehan spiritual harus berjalan seiring dengan kesalehan sosial dan ekologis. Di tengah dunia yang kerap kehilangan arah, tradisi ini mengingatkan bahwa malam Nisfu Sya'ban bukan sekadar peringatan, melainkan undangan untuk menata ulang cara hidup, lebih rendah hati, lebih sadar, dan lebih tanggung jawab terhadap sesama manusia dan semesta.